Ibu saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Puji syukur pada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul di gereja ini untuk kita sama-sama bersekutu dan memuji menyembah Tuhan. Sesaat kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum itu saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu secara pribadi, kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang begitu ajaib, indah, dan menakjubkan. Sudah sepatutnya kita sebagai umat Tuhan hormat dan kagum akan hikmat dan kasih-Nya yang begitu besar buat kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita pujikan, nyatakan hormat dan syukur kita melalui pujian. Ku kagum akan Engkau. Kasih-Mu
pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian, berilah hormat padanya. Yesus, kami sungguh berterima kasih atas hikmat dan kasih-Mu yang begitu nyata di dalam kehidupan setiap kami. Sepekan boleh kami lalui Tuhan, dan kami tidak sendiri karena ada Engkau Tuhan yang selalu menyertai dan membimbing langkah kami. Masalah boleh ada ya Tuhan, tapi kami yakin Engkau Tuhan yang lebih besar daripada semua persoalan hidup yang kami hadapi. Kami menyadari Tuhan bahwa telah banyak hal yang kami lakukan dan itu mendukakan hati Tuhan. Kami memohon ampun ya Tuhan atas segala dosa yang kami telah lakukan. Kiranya Engkau yang mengampuni dan melayakkan setiap kami untuk datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini anak-anak-Mu kembali berkumpul untuk bersekutu, memuji dan menyembah Engkau, merenungkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh membawa kami lebih dekat kepadamu, dan firman Tuhan juga dapat tertanam serta menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan ibadah kami hari ini dari awal sampai akhirnya nanti Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita mau tanggalkan segala beban dan kesedihan di dalam hati. Bersama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan senyum gembira. Mari kita pujikan lagu Datang ke Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita.
kehadiran Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Bapak Ibu masih semangat memuji Tuhan? Mari kita mau angkat suara kita mau nyanyikan kebesaran Tuhan, karena Dia Tuhan yang kuat dan penuh kuasa. Angkatlah suaramu, puji dan serukan
tepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Masih dalam posisi berdiri, kita akan mengaku iman percaya kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, disalibkan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup PRBK. Untuk PRBK kami persilahkan. Bapa
Bapak Ibu, sudah sepatutnya kita mensyukuri anugerah terindah dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia Tuhan yang tahu isi hati kita, Dia Tuhan yang tahu setiap kerinduan dan bahkan mimpi kita. Semuanya itu ada di tangan Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan melalui pujian ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dalam
benar ya Tuhan, sesuai dengan pujian yang boleh kami naikkan kepadamu pagi ini. Memang Engkau adalah anugerah terindah dalam hidup kami. Oleh karena itulah hati kami terus bersandar kepadamu. Oleh karena itu kami terus teguh kepadamu. Karena kami menyadari bahwa Engkau mengetahui setiap hati kami. Engkau mengetahui setiap langkah kami, bahkan mimpi kami. Engkau sendiri yang merencanakan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami mau menenangkan hati kami. Kami mau meneduhkan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti kebenaran firman-Mu dengan sejelas-jelasnya. Urapi kami agar kami dapat mengetahui apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu yang mengajarkan kami, mengingatkan kami, dan menegur kami. Kami siap untuk mendengar. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan menolong dan mengurapi firman-Mu ini agar diberitakan apa yang dilampaui oleh hamba-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik. Salam. Selamat pagi. Ya, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, izinkan saya Bapak Ibu untuk mereview kembali atau mengulas kembali firman Tuhan yang telah kita dengar minggu lalu. Karena hal ini penting. Firman Tuhan minggu lalu sangat berkaitan dengan firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini. Dan saya juga berharap tidak ada kesan dari Bapak Ibu yang beranggapan mengapa saya diingatkan kembali firman Tuhan minggu lalu yang sudah saya lupakan, gitu ya. Karena firman Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apakah seperti begitu Bapak Ibu? Tapi saya yakin semua kita pasti mengingatnya. Semua kita pasti mengingatnya. Tenang saja, saya tidak akan bertanya Bapak Ibu supaya tidak ketahuan bagi kita yang sudah lupa. Baik, minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan dengan tema beritahukanlah jalanmu sehingga aku mengenalmu. Kita melihat bagaimana kasih karunia Allah yang sudah dinyatakan kepada Musa sebagai pemimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Dan kita memahami bahwa kasih karunia merupakan menggambarkan suatu pemberian yang istimewa. Dan ini adalah hak istimewa untuk kita yang kita terima oleh orang percaya. Sehingga ketika kita menerima atau mendapatkan kasih karunia, maka kita mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Karena hanya Tuhan sendiri yang memberikan kasih karunia kepada kita. Kemudian yang kedua, ketika kita mendapatkan kasih karunia, maka kasih karunia membedakan kita dengan orang lain. Membedakan kita dengan dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan firman Tuhan tersebut dengan melihat kasih karunia itu sebagai sumber sukacita. Jadi tema kita pada pagi hari ini, yaitu melihat kasih karunia Allah, maka bersukacita. Sekali lagi tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu melihat kasih karunia Allah maka bersukacita. Mari saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 26. Jika sudah menemukannya, saya mengajak kita untuk membaca secara bergantian. Bapak Ibu dapat membaca di Alkitab yang ada di Bapak Ibu atau di layar monitor yang akan ditampilkan nantinya. Saya akan memulai lebih dulu Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 26. Begini firman Tuhan, dibawa perikop Barnabas dan Saulus ke Antiokhia.
Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang Yunani dan memberitahukan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Amin untuk sejauh pembacaan firman Tuhan. Dan berbahagialah kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi ini, serta kita menerapkannya dalam hidup kita pribadi, lepas pribadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu cerita singkat di mana diperlihatkan seorang pemuda Kristiani yang mendatangi bapak tua yang bijaksana. Ia meminta bantuan si bapak tua itu agar mendoakannya supaya lebih sabar. Lalu mereka pun berdoa dan bapak tua memulai doanya dengan berkata, Tuhan, kirimkanlah kesulitan kepada anak muda ini di pagi hari. Kemudian kirimkanlah kesulitan di siang hari. Dan kirimkanlah kesulitan di malam hari. Belum selesai berdoa, kemudian si anak muda tadi langsung memotongnya. Bukan kesulitan yang saya minta, tetapi kesabaran. Kemudian si bapak tua yang bijaksana menjawabnya, anak muda, saya tahu, tetapi melalui kesulitan kita dapat belajar untuk bersabar. Melalui kesulitan kita dapat bertumbuh. Melalui kesulitan kita dapat menguasai diri. Cerita ini Bapak Ibu mengajarkan kita untuk melihat kasih karunia Tuhan dalam segala kesulitan yang kita hadapi. Anak pemuda Kristen yang dalam cerita tadi yang meminta kesabaran, apakah diberi langsung hati yang sabar? Tentu tidak. Tetapi ia diajak untuk memahami bahwa kesabaran adalah proses yang melibatkan tantangan atau kesulitan. Dan hal ini kita harus pahami Bapak Ibu, bahwa kasih karunia Tuhan tidak selalu hadir dalam bentuk kenyamanan, tetapi dalam bentuk kekuatan yang diberikan kepada kita untuk menghadapi berbagai macam persoalan. Saya tidak tahu pergumulan apa, kesulitan apa yang Bapak Ibu hadapi saat ini. Namun saya yakini setiap kita pasti mengalami problema. Baik itu persoalan dalam keluarga, persoalan dalam keuangan, pekerjaan, bahkan hidup kita sehari-hari. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, mampukah kita melihat kasih karunia Tuhan yang tak terbatas di tengah-tengah penderitaan kita? Mampukah kita melihat kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas di tengah-tengah pergumulan kita? Dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat, berbunyi demikian, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dari Rasul Paulus kita belajar, yang melihat kasih karunia Allah dalam penderitaannya. Ia menunjukkan penderitaan tidak menghilangkan sukacita, tetapi sebaliknya. Memancarkan sukacita itu yang dari sumber kasih karunia Allah.
Demikian juga firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini Bapak Ibu. Dalam kisah ayat yang telah kita baca menceritakan bagaimana jemaat Kristen mula-mula mengalami penderitaan dan penganiayaan di Yerusalem. Namun di tengah semuanya itu, mereka tetap menikmati kasih karunia Tuhan. Mari kita belajar bersama dari firman Tuhan pagi ini, agar kita mampu melihat kasih karunia Tuhan dalam segala keadaan kita. Yang pertama, Allah berdaulat mengubah penderitaan menjadi berkat. Allah mengubah penderitaan menjadi berkat. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, situasi awal yang kita lihat dalam ayat 19 ini adalah penganiayaan. Di sana dikatakan sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Berarti penganiayaan terjadi setelah Stefanus mati. Dan tentang kematian Stefanus kita bisa mengetahui lebih jelas pada pasal sebelumnya, yaitu pasal 7. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya di rumah ketika sudah pulang nanti. Karena pembahasan kita pagi ini bukan berfokus pada kematian Stefanus, tetapi berfokus pada kedaulatan Allah. Bagaimana Allah berdaulat dalam penderitaan orang Kristen yang melarikan diri dari penganiayaan. Kita bisa artikan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang mencari perlindungan. Lalu mengapa Allah mengizinkan penganiayaan terjadi terhadap mereka? Mengapa Allah mengizinkan penganiayaan terjadi kepada mereka? Karena mereka pada waktu itu sudah terlalu nyaman memberitakan Injil hanya di dalam komunitas mereka sendiri. Mereka lupa jika Injil seharusnya diberitakan ke seluruh dunia. Bapak Ibu, bahayanya gereja saat ini jika hanya nyaman memberitakan Injil di dalam gereja saja, tidak diberitahukan keluar. Maka gereja tersebut sedang mengundang keterputusan misi Kristus di dalam gereja, yaitu menjangkau dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Lalu apa bukti kedaulatan Allah dalam penganiayaan ini? Apa bukti kedaulatan Allah dalam penganiayaan ini? Kalau kita memperhatikan dengan seksama, jemaat yang melarikan diri dari penganiayaan, mereka tetap memberitakan Injil. Pemberitaan Injil yang sangat luar biasa luas menyebarnya setelah Stefanus mati. Artinya, penganiayaan yang tampak buruk sekalipun di mata manusia, justru Allah mengubahnya menjadi berkat. Untuk penyebaran Injil, di mana sebelumnya mereka hanya memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja, kemudian tersebar ke orang Yunani yang ada di kota Antiokhia. Kota Antiokhia adalah kota terbesar ketiga di bawah pemerintahan kerajaan Romawi. Dan masuknya kekristenan ke kota itu merupakan langkah penting penyebaran Injil yang selanjutnya. Karena dari kota ini Paulus dan rekan-rekannya akan memulai memberitakan Injil, membawa sukacita, membawa keselamatan kepada orang-orang yang bukan Yahudi sampai ke seluruh dunia. Dan hasil kedaulatan Allah dalam penganiayaan ini kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-21. Di sana dikatakan Allah menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Keberhasilan jemaat dalam memberitakan Injil bukan semata dalam kemampuan mereka, tetapi karena kedaulatan dan penyertaan Tuhan sehingga hasilnya melebihi apa yang dipikirkan oleh manusia, yaitu sejumlah besar orang percaya. Kedaulatan Allah yang membawa suasana hati mereka berbeda dengan kenyamanan sebelumnya yang hanya memberitakan Injil di dalam gereja. Bapak Ibu yang terkasih, Allah tidak pernah salah mengizinkan kesulitan terjadi dalam hidup kita.
ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita mengalami kesulitan, bahkan kita berpikir bahwa Allah meninggalkan kita, yakin dan percayalah, semua itu terjadi dengan adanya tujuan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan dalam penderitaan kita dikuatkan. Iman kita diteguhkan untuk terus bersandar penuh kepada Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, seorang tukang emas yang memurnikan logam mulia. Ketika dia memanaskan emas dalam api yang sangat panas untuk melelehkannya, tujuannya bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk, untuk memurnikan, untuk memperindah. Demikianlah hidup kita saat ini. Allah menggunakan penderitaan untuk kita dimurnikan, untuk kita dikuatkan dalam iman kepada Tuhan. Maka dalam hal ini saya mau mengatakan begini Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan adalah kekuatan yang memampukan kita untuk bertahan dalam kesulitan. Bukan hanya untuk melewatinya, tetapi bagaimana kita melihat kasih karunia yang bekerja dalam semua itu. Ketika kita mengalami penderitaan, maka pandanglah itu sebagai cara Allah untuk menunjukkan kasih karunia-Nya yang membawa sukacita. Jadi jangan ragu Bapak Ibu untuk membawa beban kita kepada Allah. Percayalah bahwa Allah berjalan bersama dengan kita. Karena Dia adalah Allah yang peduli, Allah yang mampu mengubahkan penderitaan menjadi sukacita, bahkan menjadi berkat kepada sesama. Kemudian yang kedua, melihat kasih karunia Allah membawa sukacita. Melihat kasih karunia Allah membawa sukacita. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-24. Tapi saya akan bacakan kepada kita pada ayatnya yang ke-23. Bapak Ibu dapat menyimaknya. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ayat ini kita melihat bagaimana respon Barnabas, seorang utusan jemaat di Yerusalem, untuk menyaksikan kasih karunia Allah yang terjadi di kota Antiokhia. Apa kasih karunia Allah yang terjadi di kota ini? Yaitu banyaknya orang menjadi percaya dan mau hidup bertobat kepada Tuhan. Dan luar biasanya lagi Bapak Ibu, orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil adalah orang yang tidak diberikan tugas khusus untuk memberitakan Injil. Seperti rasul atau imam. Mereka hanyalah orang biasa. Yang tercatat dalam ayat ini adalah orang Siprus dan orang Kirene. Tidak tercatat namanya. Seperti misalnya Rasul Paulus dari Tarsus. Mereka hanya dicatat asalnya. Kemungkinan besar mereka ini adalah orang-orang yang menerima Injil sebelumnya. Orang yang tidak mengenal Tuhan sebelumnya, lalu percaya karena Injil. Sehingga mereka berani memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Dan hal yang menguatkan pernyataan ini Bapak Ibu, kita dapat melihat pada ayat sebelumnya. Ayat 20a. Di sana dikatakan akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia. Berarti mereka adalah termasuk jemaat yang tersebar pada waktu itu karena penganiayaan. Kemudian Allah memakai mereka untuk memberitakan Injil. Dan hal ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, Tuhan bisa memakai siapapun untuk menjadi kepanjangan tangannya. Tanpa memandang status, hamba Tuhan
atau jemaat. Semua bisa dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan namanya dan menjadi berkat kepada sesama. Kadang-kadang kita menganggap bahwa diri kita tidak mampu untuk melayani karena berbagai faktor yang muncul dalam pemikiran kita sehingga menghambat keinginan kita untuk melayani. Seperti ketakutan, kegagalan, keterbatasan, kurang percaya diri. Bahkan kita merasa pelayanan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Dan pernyataan itu sangat salah Bapak Ibu. Saya berani mengatakan itu adalah tanggapan yang salah jika pemikiran itu ada pada kita. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kita adalah bagian dari Kristus, di mana masing-masing memiliki peranan unik dan penting. Tidak ada pelayanan terkecil atau tidak berarti. Semua sama. Jika kita melakukan itu untuk Tuhan dengan hati yang tulus, maka itu membawa sukacita dan damai dalam hati kita. Pelayanan yang membawa sukacita bukan hanya untuk menumbuhkan iman kita, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Dan kita dipanggil untuk menerangi dunia. Dan salah satu cara terbaik untuk melakukannya, yaitu dengan melayani. Kiranya Tuhan memberikan kita hati yang mau melayani dalam setiap hati kita Bapak Ibu. Dalam setiap langkah kita. Dan kita kembali pada konteks awal. Bagaimana respon Barnabas ketika melihat kasih karunia Allah yang terjadi di kota Antiokhia. Sudah tentu ia bersukacita. Karena kita sudah membacanya pada ayat yang ke-23 tadi. Dan selain itu masih ada respon Barnabas yang mungkin menjadi teladan bagi kita. Respon yang pertama, yaitu ia menghargai kasih karunia Tuhan. Ia menghargai kasih karunia Tuhan. Ketika Barnabas melihat kasih karunia Tuhan yang bekerja di hati orang-orang Antiokhia, ia tidak melihat kekurangan atau kesalahan orang-orang yang baru percaya. Kekurangannya tidak melipat tangan ketika berdoa. Atau kesalahannya seharusnya beribadat bukan menghadap ke depan, tetapi melihat HP dulu. Melihat notifikasi chat dari gebetan dulu, baru kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan menjauhkan hal itu dari kita. Kemudian respon yang kedua, yaitu ia bersukacita. Barnabas bersukacita karena adanya penyebaran Injil yang membawa orang menjadi percaya. Sukacita ini tidak hanya karena menerima kasih karunia, melainkan menyadari bahwa pekerjaan Tuhan akan terus berlanjut dan berkembang sampai ke seluruh dunia. Dari orang-orang yang memiliki kasih karunia. Dan saat ini, kitalah orang-orang tersebut. Karena kasih karunia adalah hak istimewa yang kita terima oleh orang percaya. Kemudian respon yang ketiga, ia menasihati. Setelah Barnabas bersukacita, ia tidak sampai hanya di situ saja. Ia menasihati mereka agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Ini menunjukkan pentingnya ketekunan dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Meskipun tantangan hidup akan datang. Dan tanggung jawab kita saat ini Bapak Ibu, hendaklah kita menasihati sesama kita. Menguatkan sesama kita. Baik itu keluarga, saudara kita, anak kita, cucu kita. Semoga agar mereka tidak mudah goyah percaya kepada Tuhan. Kemudian respon yang keempat, yaitu pengakuan terhadap kasih karunia Tuhan. Pengakuan terhadap kasih karunia Tuhan. Barnabas mengakui bahwa keberhasilan yang terjadi di kota Antiokhia adalah kasih karunia Tuhan, bukan usaha manusia. Ini menunjukkan kerendahan hati Barnabas yang menunjukkan kepada Tuhan yang menjadi sumber segala kebaikan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita sering memegahkan diri ketika menolong orang lain tanpa kita sadari.
biasanya menyombongkan diri secara halus, pernyataan seperti begini. Kalau bukan saya yang menolong si Udi pada waktu itu, mungkin dia tidak akan bisa mencapai apa yang dia miliki saat ini. Itu hanya contoh Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya kita bukanlah orang-orang seperti itu. Dan saya tetap berharap semoga hal ini dijauhkan dari kita. Hendaklah kita diberikan kerendahan hati ketika menolong orang lain. Dan memandang semua itu adalah kasih karunia Tuhan yang sudah dinyatakan melalui kita. Kemudian yang ketiga, sekaligus yang terakhir, yaitu bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-26. Saya akan bacakan kepada kita semua, Bapak Ibu dapat menyimaknya. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus dan bertemu dengan dia. Ia membawanya ke Antiokhia. Lalu tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bapak Ibu yang terkasih, dalam ayat ini menggambarkan Barnabas dan Saulus memberikan teladan penting kepada kita untuk bertumbuh bersama di dalam Kristus. Kita melihat pada ayatnya yang ke-25, di sana dikatakan Barnabas ketika Barnabas bertemu dengan Saulus, ia mengajaknya melayani bersama-sama di Antiokhia. Bapak Ibu, bertumbuh bersama di dalam Kristus tidak akan terjadi jika hanya dilakukan secara individual. Perlu bagi kita untuk saling menolong, saling mengasihi, karena kita adalah tubuh Kristus. Itulah pertumbuhan iman yang sejati. Kemudian di ayatnya yang ke-26 dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Kebersamaan Barnabas dan Saulus dengan jemaat di Antiokhia tidak hanya sekedar memberitakan Injil, melainkan memperhatikan dan membimbing jemaat itu untuk terus mengerti kebenaran firman Tuhan dan untuk bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, penting bagi kita untuk saling memperhatikan dan saling peduli satu sama lain. Ketika kita hidup bersama dalam komunitas, maka kita memiliki tanggung jawab penting untuk saling mengasihi, saling menolong, saling menopang, dan saling mengarahkan. Baik itu dalam pertumbuhan rohani maupun kebutuhan praktis. Sehingga keberadaan kita menunjukkan saluran kasih Kristus bagi saudara-saudara kita yang menerima, yang membutuhkan perhatian. Semoga kita dimampukan untuk terus hidup yang membawa terang kasih kepada Tuhan. Sebagai kesimpulan firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini Bapak Ibu, melihat kasih karunia Tuhan yang membawa sukacita adalah kita yang mampu bertahan dalam kesulitan dan penderitaan, yang memandang semua itu sebagai cara Allah bekerja untuk membentuk kita menjadi pribadi yang teguh dalam iman yang bersandar penuh kepadanya, yang mau melayani untuk memuliakan Tuhan, yang mau menerangi dunia kepada sesama untuk saling mengasihi dan menolong mereka agar kita semua bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Amin untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur Tuhan, di mana pada kesempatan ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk memandang kasih karunia-Mu adalah harapan kami untuk menggenapi setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Yesus, kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu. Kiranya Tuhan yang terus memimpin kami, agar kami dapat melakukan dan agar kami dapat bertumbuh di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan.
Dan saat ini hamba-Mu telah selesai berbicara. Kiranya firman-Mu yang boleh kami renungkan pagi ini, yang telah kami dengarkan pagi ini, tidak hanya sekedar lewat begitu saja, tidak hanya sekedar kami dengarkan. Dan kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami agar firman-Mu ini dapat kami tanamkan dalam hati kami, Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan warta jemaat pada kesempatan ini. Nanti sore pukul 17 ada kebaktian umum yang kedua. Minggu depan kebaktian umum diadakan 2 kali, yaitu pukul 9 dan pukul 17, disertai dengan perjamuan kudus. Harap jemaat dapat mempersiapkan diri. Dan jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Amplop persepuluhan disediakan di meja depan dekat pintu masuk. Tiap Selasa pukul 19 via Zoom ada kebaktian kaum bapak atau kaum pria. Harap kaum bapak atau kaum pria dapat mengikutinya guna mempererat persekutuan jemaat. Dan setiap Kamis pukul 17 ada kebaktian kaum wanita juga via Zoom. Harap kaum wanita dapat mengikuti karena tidak harus meninggalkan rumah untuk memperluas wawasan, untuk mempererat persaudaraan, persekutuan di dalam Tuhan. Hari Sabtu pukul 6 ada doa pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan Jumat malam. Bagi jemaat yang perlu dukungan doa dapat menghubungi Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Hendrawan, atau hamba-hamba Tuhan yang dipastori untuk didoakan. Setiap Sabtu pukul 18 ada ibadah PRBK, bagi pemuda dan remaja dapat hadir. Persembahan, hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan atau kolekte, dan persembahan untuk pembangunan. Persembahan untuk pembangunan dapat dimasukkan di kotak depan mimbar. Sedangkan persembahan Natal dapat dimasukkan amplop ditulisi Natal dan dimasukkan pada kantung persembahan saat diedarkan. Petugas pengumpul persembahan hari ini adalah Ibu Grace dan Ibu Ing Wibowo. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Mungkin Ibu Grace bisa digantikan? Ada? Oh iya. Sebelum persembahan dijalankan, kita membaca firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14 demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kesempatan pada pagi ini kami diingatkan kembali akan mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan pada kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini.
Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan supaya persembahan ini berkenan untuk melebarluaskan kerajaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, Jemaat kami persilakan bangkit berdiri. mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami kembali kepada Tuhan, kami mengucap syukur. Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbesar bagi manusia, bagi anak-anak-Mu yang ada di tempat ini dan di seluruh dunia, yaitu kasih karunia-Mu. Kasih karunia-Mu menyelamatkan kami, karena tidak ada jalan untuk bisa selamat, untuk bisa hidup kekal, kalau tidak melalui kasih karunia yang sudah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah kasih karunia ini membuat kami selalu bersuka cita. Kami tahu sukacita itu penting Tuhan dalam hidup kami, supaya kami tidak berputus asa, supaya kami tidak pesimis, supaya kami tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan kami semakin terpuruk. Tapi sukacita Tuhan itu membuat kami bisa memandang kemurahan Tuhan, memandang kebaikan Tuhan, supaya kami hidup terus di dalam Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan.
Pada kesempatan hari ini kami juga menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Banyak jemaat-Mu yang tidak hadir Tuhan kami bawa dalam nama-Mu, supaya bangku-bangku yang ada ini Tuhan, Engkau sendiri yang membawakan anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu boleh memberitakan kasih karunia-Mu kepada banyak orang. Supaya banyak orang boleh diselamatkan oleh karena Injil keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang di dalam pergumulan Tuhan di masa sekarang ini, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah yang mengalami kesulitan ekonomi, kiranya Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan membukakan pintu-pintu rahmat-Mu supaya anak-anak-Mu boleh mendapatkan upah, mendapatkan hasil yang layak untuk hidup. Demikian juga anak-anak-Mu yang sakit, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, supaya anak-anak-Mu tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan, supaya tidak berputus asa, supaya memandang Tuhan sebagai penyembuh sejati. Kami tahu kesembuhan dan segala penyakit sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Ada maksud Tuhan yang besar di dalam sakit yang diterima. Untuk ini ajarkan kami selalu bersyukur, bersukacita, dan itu yang membuat kami tenang di hadapan Tuhan. Demikian juga anak-anak-Mu yang ada di dalam pergumulan, kiranya Tuhan bela, tidak menanggung pergumulan itu sendiri, supaya anak-anak-Mu juga terlepas dari segala belenggu yang membelenggunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesempatan hari ini juga kami menyerahkan Tuhan pada hari Rabu 27 November mendatang. Di negeri Indonesia ini Tuhan ada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, supaya pelaksanaan pilkada ini serentak di seluruh Indonesia ini boleh terjadi aman, lancar, dapat memilih orang yang tepat, orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, orang-orang yang tidak tujuannya adalah untuk memperkaya diri, orang-orang yang tujuannya tidak untuk membesarkan kelompoknya, tapi orang-orang yang sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan rakyat, orang-orang yang mencintai keadilan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga pada kesempatan hari ini untuk kondisi ekonomi Indonesia Tuhan, di mana beban-beban masyarakat semakin berat, adanya kenaikan pajak, adanya tekanan-tekanan yang lebih besar, harga-harga yang melambung tinggi yang melebihi daya jangkau beli masyarakat. Kami menyerahkan kepada Tuhan supaya pemerintah yang ada ini bisa bijaksana menentukan yang terbaik, supaya masyarakat bisa menikmati harga-harga yang layak untuk dibelinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga pada kesempatan hari ini menyerahkan untuk panitia Natal yang ada, kiranya Tuhan tetap Tuhan tolong, supaya panitia Natal ini tetap memiliki kesatuan hati, memiliki tekad yang kuat untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan di acara Natal nanti Tuhan. Kami tahu Tuhan sudah mempersiapkan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau,
Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian di dalam Roh Kudus. Silakan duduk dan doa.